Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lismildiani. Di sini saya akan mencoba menjelaskan pengerjaan tugas soal UTS bagian D nomor 14 sampai 18 halaman 167 pada buku kuning. Nah, soal yang nomor 14 adalah jika X sama dengan setengah, Y sama dengan 4, dan Z sama dengan 8, maka X pangkat 3 Y dikali Z pangkat 3 per X pangkat 2 dikali Y pangkat 3 dikali Z. Nah, itu adalah berapa? Maka kita jawab, kita sederhanakan dulu ya. X pangkat 3 dikali Y dikali Z pangkat 3 per X pangkat 2 dikali Y pangkat 3 dikali Z itu kita sederhanakan menjadi X dikali Z pangkat 2 per Y pangkat 2. Nah, lalu setelah sederhana seperti ini, kita masukkan angkanya. X adalah setengah, Z nya adalah 8 dikali 2 per Y dikali 2 adalah 4 dikali 2. Setengah itu adalah 2 pangkat min 1 dikali 8 dikali 2 per 4 dikali 2. Ini hasilnya 16 dibagi 4 dan hasilnya adalah 4. Jawabannya adalah D. Baik, mari kita lanjut ke pengerjaan soal nomor 15. Suatu penampung dapat menampung 6 kiloliter bensin. 75% bensin tersebut dijual pada SPBU dan 11/30 dari sisanya dijual ke pengecer bensin. Berapa bensin yang tersisa di penampung? Nah, yang pertama adalah kita cari dulu yang diketahuinya. Yang diketahuinya adalah kapasitas penampung kapasitas itu adalah 6 kiloliter. Nah, 6 kiloliter ini kalau dibuat liter adalah 6 dikali 1000, jadi 6000 liter. Nah, 75%-nya dijual ke SPBU. Lalu 11/30 dijual ke pengecer. Nah, yang ditanyakannya adalah bensin yang tersisa. Nah, kita hitung dulu bensin yang dijual. Nah, itu kan tadi kapasitasnya ada 6000 dikali 75%. 75% itu adalah 75/100 sama dengan 4500 liter. Nah, yang 75% ini adalah 4500 liter. Jadi, sisa dari yang 6000 ini dikurangi 75%, berarti 6000 dikurangi 4500 sama dengan 1500. Nah, lalu kita hitung adalah yang dijual ke pengecer. Yang dijual ke pengecernya adalah 1500 dikali 11/30 sama dengan 550 liter. Jadi, bensin yang tersisa adalah 1500 dikurangi 550 sama dengan 950 liter. Jawabannya adalah A. Lanjut ke soal nomor 16. 400 ml larutan H2SO4 mengandung air sebanyak 30%. Tentukan tambahan air yang diperlukan untuk membuat larutan H2SO4 dengan konsentrasi 25%. Nah, diketahui 40% ml H2SO4 adalah 30% air. Nah, yang ditanyakannya adalah tambahan air yang diperlukan untuk membuat larutan H2SO4 dengan 25% air. Nah, dijawabnya, mari kita hitung dulu yang 30% pertama dulu yang dari air H2SO4. Berarti 30% dikali 400 atau 30 dikali 30/100 dikali 400. Nah, kita coret 30 dikali 4 adalah 120 mili. Jadi 30%-nya itu adalah 120 mili. Nah, banyaknya H2SO4 berarti tadi kan itu airnya, berarti kalau H2SO4-nya itu adalah 400 dikurangi air, 400 dikurangi 120 sama dengan 280 mili. Nah, untuk konsentrasi yang 25% berarti 280 yang ini dimasukkan ke sini dikali 100. Nah, ini 100-nya karena ini 100% ya, per 25%. Nah, ini kita coret 100 dibagi 4 ada 100 dibagi 25 adalah 4. Lalu tinggal kali ya, 280 dikali 4 adalah 1120. Nah, untuk total konsentrasi yang ini berarti kita tinggal kurangi aja 1120 dikurangi yang ini, yang 400 tadi. Jadi hasilnya 720 mili. Jawabannya adalah D. Lanjut ke soal nomor 17.
Asumsikan 1 kg ini adalah 1 liter. Berapa ppm kah bila 60 mg NaOH dilarutkan ke dalam 4 liter air? Nah, jawabnya 4 liter air itu kan dia 4000 ml ya, atau 4 dikali 10 pangkat 3. Nah, 60 mg sama dengan 6 dikali 10 pangkat min 2 atau 0,0 gram. Nah, untuk mencari ppm ini rumusnya adalah berat zat terlarut dibagi berat larutan dikali 10 pangkat 6. Nah, kita masukkan berat zat yang terlarut ini kan 60 mg atau 6 dikali 10 pangkat min 2. 6 dikali 10 pangkat min 2 per 4000 itu 4 dikali 10 pangkat 3 dikali 10 pangkat 6. Nah, 6 per 4 dikali ini 3, 10 pangkat 3 nya kan naik ke atas ya, jadinya dia tinggal 10 pangkat 1. Nah, berarti 10 ya, nggak usah ditulis, berarti 6 per 4 dikali 10 dikali 10 pangkat 6. 6 dibagi 4 1,5 dikali 10 dikali 10 pangkat 6. 15 dikali 10 pangkat 6. Nah, 10 pangkat 6 kan ini ppm, berarti hasilnya adalah 15 ppm atau B. Yang terakhir soal nomor 18. 6 analis dan 2 dokter digaji 58 juta per bulan. Jika gaji dokter lebih tinggi 2 juta dibanding analis, maka gaji analis adalah, nah kita umpamakan ini adalah analis dengan A, dokter dengan D ya. Jadi 6A, 6 analis dan 2 dokter 2D adalah 58. Nah, 2D dikali 2 sama dengan 4. Ini adalah jika gaji dokter lebih tinggi 2 juta dibanding analis. Nah, jadi kita masukkan 6A ditambah 2D sama dengan 58 dikurangi 4. 4-nya ada di sini. Jadi 6A ditambah 2D sama dengan 54. A-nya berarti 54 dibagi 8, 8-nya dari 6 ditambah 2 sama dengan 6,75 juta D. Jadi gaji analisnya adalah 6,75 juta.